Tridayanti, Stambuk A241 19017, Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan praktikum fisika tentang untai AC. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama, mengukur tanggapan amplitudo dan fase untuk tapis lolos tinggi dan tapis lolos rendah pada untai AC. Yang kedua, mengukur tanggapan amplitudo untai AC RLC paralel terhadap sumber arus tetap sinusoidal. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu yang pertama, breadboard berfungsi untuk membuat rangkaian elektronik sementara. Yang kedua, resistor atau yang disebut dengan hambatan berfungsi untuk menghambat atau mengatur arus listrik pada suatu rangkaian elektronika. Yang ketiga yaitu kapasitor. Kapasitor berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam sementara waktu. Yang keempat yaitu induktor. Induktor berfungsi untuk menyimpan arus listrik dalam medan magnet, menapis frekuensi tertentu, menahan arus bolak-balik, meneruskan arus searah, dan pembangkit getaran serta melipat gandakan tegangan. Yang kelima, pembangkit isyarat atau sinyal generator yang berfungsi untuk menghasilkan frekuensi tertentu sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, osiloskop. Osiloskop berfungsi untuk memproyeksikan bentuk sinyal listrik agar dapat dilihat dan dipelajari. Yang ketujuh yaitu kabel penghubung berfungsi sebagai penghubung. Yang kedelapan, kertas grafik berfungsi sebagai media untuk menggambar grafik yang diperoleh dari hasil pengamatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rangkaian tapis lolos rendah. Rangkaian tapis lolos rendah adalah rangkaian filter yang terdiri dari komponen resistor dan kapasitor yang meneruskan sinyal frekuensi rendah dan memblokir sinyal frekuensi tinggi. Untuk rangkaiannya dapat dilihat pada gambar di samping, sehingga memperoleh respon frekuensi seperti gambar di samping. Dengan rangkaian tapis lolos rendah, kapasitor yang merupakan perangkat reaktif ini akan menawarkan resistansi yang berbeda terhadap sinyal frekuensi yang berbeda yang masuk melaluinya. Resistansi pada kapasitor akan sangat tinggi apabila dilewati oleh sinyal frekuensi rendah dan resistansi akan menjadi rendah apabila dilewati oleh sinyal frekuensi tinggi. Dengan demikian, kapasitor akan memblokir sinyal frekuensi rendah sehingga sinyal tersebut harus melewati atau diteruskan ke jalur alternatif. Sedangkan sinyal frekuensi tinggi akan melewati kapasitor karena kapasitor menawarkan resistansi yang rendah bagi sinyal frekuensi tinggi tersebut. Perlu diingat bahwa arus akan selalu mengambil jalur yang resistansinya paling rendah karena kapasitor menawarkan resistansi yang rendah dalam rangkaian frekuensi tinggi, maka mereka akan mengambil jalur melalui kapasitor. Sementara sinyal frekuensi rendah akan mengambil jalur alternatif dengan resistansi yang lebih rendah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rangkaian tapis lolos tinggi. Rangkaian tapis lolos tinggi adalah rangkaian penyaring frekuensi yang terdiri dari komponen pasif yaitu resistor dan kapasitor yang meneruskan sinyal frekuensi tinggi tetapi menghambat atau memblokir frekuensi rendah. Untuk rangkaiannya dapat kita lihat pada gambar di samping, sehingga memperoleh respon frekuensi seperti gambar di samping. Dari rangkaian tapis lolos tinggi, kapasitor yang merupakan komponen reaktif ini akan menawarkan sinyal resistansi yang berbeda terhadap sinyal frekuensi yang berbeda yang masuk melaluinya. Resistansi kapasitor akan tinggi terhadap sinyal frekuensi rendah atau sinyal DC, sedangkan resistansi rendah terhadap sinyal frekuensi tinggi. Karena dengan karakteristik kapasitor yang beresistansi tinggi terhadap sinyal frekuensi rendah, maka kapasitor tersebut akan menghalangi sinyal frekuensi rendah untuk melewatinya, sehingga hanya sinyal frekuensi tinggi yang berhasil melewati kapasitor tersebut. Kapasitor jenis ini berfungsi sebagai kapasitor kopling karena melewatkan sinyal AC tetapi memblokir sinyal DC. Demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai rangkaian untai AC tapis lolos tinggi dan tapis lolos rendah. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om.